Shalom. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada, semua anugerah Allah. Hari ini mari kita akan mendengar firman Tuhan. Dan tentunya sangat penting buat kita untuk bersedia diajar, bersedia dibentuk, bersedia untuk terus disempurnakan sehingga apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sepenuhnya dapat terwujud. Nah, tema hari ini saya tetap sampaikan, tetap bersemangat. Mau tetap bersemangat? Orang hebat dan sehebat apapun tentu tidak luput dari pergumulan kehidupan. Saya dan saudara punya pergumulan kehidupan masing-masing. Dan kita terus masih berjuang selagi kita masih hidup dengan berbagai tantangan-tantangan kehidupan yang tidak mudah dan tidak juga semakin mudah. Firman Allah yang kita baca adalah di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 14. Dan saya akan membaca kita bergantian. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 14 firman Tuhan. Sudah ada gadgetnya ya? Gadget, Alkitab. Sudah dapat semua? Sudah ya? Baik. Kita baca ya, nanti ayat ganjil saya, ayat genap jemaat ya. 2, 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Bawa Alkitab kan? Oke. Oke, 2, 3. Maka Isabel menyuruh yang dimaksud salah seorang dari mereka itu siapa? Nabi-nabi Baal ya. Nabi Baal. Ada berapa banyak Nabi Baal? 450 Nabi Baal. Semuanya dibunuh mati. Dan Elia pun diancam kamu akan sama seperti mereka. Kemudian ayat 3 berkata, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Lalu firman-Nya keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu
Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita lihat dari konteks cerita ini. Belum lama Elia menyelesaikan satu perkara yang besar, mengadu iman untuk membuktikan bahwa iman orang Israel, iman dirinya dibanding dengan orang-orang yang lain, itu mana yang tepat, mana yang benar. Untuk membuktikan Allah yang patut disembah, Allah yang patut dipercayai, Allah yang patut ditaati. Nah, dari 450 nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, nabi-nabi yang menyesatkan, maka terbuktilah bahwa Allah menyatakan kebesaran kemuliaan, membela kebenarannya, maka ia menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang memang adalah Allah yang benar. Sehingga kebenaran itu nyata dan akhirnya mereka yang sesat, mereka yang salah, mereka yang menyesatkan dibunuh semuanya. Namun jauh sebelum itu pun ada banyak peristiwa yang mendahului bahwa orang-orang Israel seringkali pasang surut rohaninya. Pengiringannya akan Tuhan juga demikian. Bahkan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang sebelumnya juga banyak yang dibunuh. Sehingga dalam perjalanan kehidupan bukan cuma mereka yang benar dibunuh, tetapi orang-orang yang benar pun mulai menyimpang. Ya, nabi-nabi Baal itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang kalau di Alkitab biasanya akan ada satu nubuatan, kedepannya akan ada penyesatan. Siapakah yang mungkin menyesatkan? Adalah orang-orang yang sudah kenal firman Tuhan. Namun kenal firman Tuhan mungkin ada faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi kehidupan dan hati seseorang. Sehingga ada kepahitan, ada banyak hal-hal yang lain. Ada merasa terlalu keblinger begitu ya. Merasa terlalu pinter, semua pakai logika, semua akhirnya dan sebagainya. Jadi pada akhirnya orang bisa mulai keluar jalurnya Tuhan. Nah, kita saksikan satu pertarungan yang luar biasa secara rohani. Elia baru berada dalam kemenangan yang luar biasa. Bahkan Elia adalah satu tokoh nabi yang luar biasa tercatat dalam sejarah. Apa yang dia ucapkan terjadi. Dia punya kuasa adikodrati yang dimandatkan Tuhan kepadanya sebagai seorang nabi besar. Ketika dia berdoa, doanya didengar. Dan kita bisa lihat bahkan akhir kehidupannya penuh dengan kemuliaan. Dialah juga salah satu orang yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Tidak mengalami kematian. Namun kita bisa lihat sosok tokoh yang begitu hebat luar biasa saja. Juga bahkan baru berkemenangan secara rohani. Mengalami situasi yang ironis sekali. Ketika Ahab memberikan kabar tentang peristiwa yang belum lama itu terjadi kepada istrinya Isabel. Maka Isabel sebagai wanita dominan, dia punya rencana untuk membunuh. Kenapa? Karena namanya Isabel itu ya nyebelin begitu ya. Jadi rohaninya buruk sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah.
dan ancaman pembunuhan yang hendak dilakukan oleh Isabel, seorang yang penuh iman, seorang yang hebat luar biasa, bisa juga merasa ketakutan. Orang takut mati, orang takut dibunuh, kan? Orang takut seperti itu. Bahkan dikatakan bahwa Elia melarikan diri. Dia coba bersembunyi menghindari ancaman pembunuhan itu. Bukan cuma menghindari ancaman pembunuhan biasa saja, tetapi dia mengalami situasi yang down sedemikian rupa, sampai pada akhirnya dia ingin, ya sudahlah, matilah, percuma aku ini hidup lama-lama. Toh apa yang aku sudah lakukan sejauh ini, semuanya sepertinya tidak berarti. Jadi mulailah Elia melemah, kehilangan semangatnya atau patah semangat. Dalam situasi patah semangat seperti itu, tentunya orang jalan pintas adalah mati. Dia datang berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, sekarang kiranya ambillah nyawaku. Enggak kepengen lama-lama, capek rasanya hidup di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ada banyak sekali orang ketika mengalami masalah, bahkan juga mengambil jalan pintas, penyelesaiannya adalah bunuh diri. Jalan-jalan instan yang ditawarkan dunia untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Ada orang yang kepengen kaya, jalan instannya tentu melakukan hal yang buruk. Ada orang yang kepengen bisa tenar, tentu melakukan hal yang buruk. Ada jalan-jalan pintas menuju apa yang ingin dicapai manusia. Itu normal. Kehidupan ini kita berhadapan dengan iblis. Iblis yang sudah memberontak, iblis yang punya jiwa sombong, kepengen tidak puas menyamai posisinya seperti Allah, yang akhirnya dilempar ke bumi dan menjadi godaan bagi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, semua ini bisa terjadi pada siapa saja. Enggak peduli dia pendeta, apalagi jemaat biasa. Jadi setiap orang bisa jadi lemah, tidak bersemangat, dan lain sebagainya. Tetapi satu hal yang saya ingin katakan pertama kali adalah bahwa penting loh sebenarnya kita itu tetap bersemangat. Tetap bersemangat itu bukan cuma untuk kepentingan orang lain, tapi terlebih lagi untuk diri sendiri. Perjuangan kita itu adalah perjuangan diri kita. Karena yang akan menghadap nanti tahta pengadilan Tuhan itu, setiap individu kita membawa diri kita ini. Firman Tuhan katakan, siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dialah yang selamat. Nanti kita bicara tentang keselamatan lebih jauh pada kesempatan berikutnya. Nah, tentu untuk bisa selamat, walau itu dianugerahkan oleh Tuhan, tapi ada perjuangan yang harus dilakukan. Ada upaya-upaya yang harus dikerjakan yang menjadi bagian kita. Namun dalam perjalanan kita belum sampai kepada apa yang kita mau capai, tentu ada banyak tantangan-tantangan. Baik kita dalam melayani, kita tidak melayani, kita sebagai pribadi biasa atau kita sebagai pribadi yang dipakai Tuhan, maka semua tidak luput dari tantangan-tantangan kehidupan. Tetapi sekali lagi, untuk tetap bersemangat dalam situasi, kondisi apapun, itu sangat penting. Dan saya mau paparkan 5 hal. Yang pertama, kita bisa lihat mengapa harus tetap bersemangat dalam sikon apapun. Dikatakan di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14, bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah. Artinya yang pertama, bahwa kalau kita tetap bersemangat dan mampu mempertahankan diri, tetap bersemangat
dalam situasi apapun juga yang diizinkan Tuhan kita hadapi dan alami, maka kita akan menjadi orang yang dapat bertahan hidup. Bertahan hidup rohani kita, bertahan hidup jasmani kita. Karena rohani akan mempengaruhi jasmani. Segala sesuatu itu akan sangat berpengaruh. Jadi kalau dikatakan firman Tuhan, orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Kita mengalami banyak cobaan, banyak ujian, banyak tantangan, banyak pergumulan. Dan mungkin banyak sekali cenderung apa yang kita hadapi itu bukanlah seperti yang kita harapkan. Mungkin ada banyak faktor yang bisa membuat kita menjadi lemah. Tetapi kalau orang yang sudah dalam keadaan patah semangat, lebih sulit untuk dipulihkan. Karena firman Tuhan juga berkata, siapa akan memulihkan semangat yang patah? Karena itu penting buat kita, kalau sampai nanti kita pada titik nol, bahkan minus, itu kita belum maju. Tetapi untuk pulih bangkit kembali aja, perlu waktu yang cukup lama. Tetapi kalau kita masih bisa bertahan pada level di mana kita ada, walau belum menuju kenaikan tadi, semakin tinggi, tinggi dan tinggi, maka kita paling tidak mundur. Begitu. Elia ternyata drop pada titik nol, drastis turun tiba-tiba, padahal sudah berada pada puncak kejayaan rohaninya yang menggemparkan seluruh orang-orang yang ada dan mendengarnya. Tetapi langsung setelah sampai pada puncak tertinggi, dia down dalam situasi yang tidak kita sangka. Sepertinya masalahnya cuma sepele. Bukan hal yang baru sebenarnya buat Elia menghadapi situasi-situasi seperti itu. Coba berempati di posisi Elia. Coba berempati di posisi setiap kita masing-masing juga. Bahwa mungkin ada hal-hal yang sepertinya orang lain memandang sepele, tapi bagi orang itu bisa menjadi faktor yang tiba-tiba buat dirinya down sama sekali. Dan biasanya kalau orang yang udah down gak mampu bertahan hidup. Lebih parah lagi kalau dia mengikuti apa yang dipikir bisikan hati, bisikan teman-teman, bisikan lingkungan yang tidak sehat, maka tentunya semakin terpuruk dan akhirnya tidak dapat bertahan. Tidak bisa berpegang apa yang masih ada pada dirinya. Dan yang kedua, di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang ke-7, pentingnya kita tetap bersemangat adalah dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ternyata bersemangat itu menentukan pencapaian. Orang yang patah arang di tengah jalan. Setiap kita tahu ibu-ibu biasa kalau masak belum matang, belum waktunya selesai, kemudian kita berhenti, maka makanan tidak enak dan tidak jadi. Kue yang dibuat di tengah perjalanan berhenti juga tidak enak, tidak jadi apa-apa. Apa yang kita kerjakan ketika patah semangat, kita nggak mampu dapat bertahan di poin pertama, maka kita berhenti, maka apa yang harus kita dapatkan tidak kita dapatkan. Di pekerjaan mungkin ada orang sampai bertahan untuk bisa tetap bekerja. Kenapa? Aduh jangan keluar sekarang. Sekarang bulan Oktober, sebentar lagi Desember dapat THR. Tunggulah sampai dapat THR. Karena kalau keluar sekarang mungkin gak dapat THR-nya. Akhirnya orang bertahan dan perlu bertahan untuk bisa mencapai. Dulu saya orang yang berulang kali banyak ditawarin sama headhunter ketika saya masih bekerja. Dengan posisi-posisi yang cukup di level seperti yang saya kerja. Bahkan lebih. Tapi dulu saya berpikir saya sudah bekerja cukup lama. Puluhan tahun. Dan untuk bekerja bertahan 10 tahun, lebih daripada itu bahkan 20 tahun. Itu gak mudah. Kalau saya berhenti, saya gak dapat apa-apa. Kalau saya berhenti, maka paling enggak dulu masih ada uang penghargaan berapa bulan.
Tapi kalau saya dikeluarkan, saya pikir saya dapat pesangon. Pesangon di waktu lalu bisa nego luar biasa. Sampai ada orang yang dapat 5 tahun gaji. 60 bulan gaji. Jadi saya selalu nolak. Ketika ada perampingan di perusahaan, maka saya mengajukan diri, kalau boleh masukin saya dong di dalamnya. Tapi ditolak karena perusahaan masih membutuhkan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang kita bertahan untuk bisa mencapai apa yang saya mau capai. Tetapi orang yang tidak bersemangat bisa berhenti di tengah jalan dan tidak pernah dapat apa-apa. Kita seringkali juga sampai seperti itu. Dan itu yang paling sering terjadi. Kita bisa memulai, tetapi kita belum dapat mampu menyelesaikan sampai akhirnya dengan baik. Ingat, tetap bersemangat akan menentukan pencapaian kita. Yang ketiga, bahwa penting juga buat kita untuk tetap bersemangat. Di dalam Markus 10 ayat 48 dikatakan banyak orang menegurnya supaya ia diam. Ini si Bartolomeus ya. Tetapi orang yang buta ini semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kalau orang yang buta ini masih tetap bersemangat, dia akan semakin gigih. Orang yang tetap bersemangat justru akan membawa dirinya dan perilaku ke depan itu semakin gigih berjuang. Tantangan, halangan, rintangan, murid-murid yang mencegah, orang-orang yang tidak mendukung, dan lain sebagainya. Tapi ketika roh kita masih tetap bisa bernyala-nyala, kita punya semangat juang yang semakin tinggi. Saya dulu belajar naik sepeda, gagal. Jatuh, dan jatuh. Keseimbangan saya itu buruk sekali. Dan dalam proses saya belajar naik sepeda, saya nggak pernah berhasil. Biasanya saya dipinjemin sepeda orang, karena dulu belum punya sepeda. Tapi gagal. Sampai satu ketika, setelah saya bekerja, saya beli motor. Walaupun saya belum bisa bersepeda. Waktu saya beli motor pertama kali, kirimnya ke Daan Mogot yang di tempat si Lili itu. Nah, ketika dia pertama kali di sana dikirim, saya bawa dong ke Gunung Sari, ke Gang Lilin. Naik motor. Di daerah Grogol Roksi, saya jatuh. Keseimbangan hilang. Ya namanya belajar nekat naik motor, langsung walau belum punya keseimbangan naik sepeda. Saya pernah dipinjemin naik motor sama orang Gunung Sari yang baik di sini. Dan kejebur. Tapi waktu saya semakin kejebur, sekali kejebur biasa orang suka kapok. Tapi semangat saya makin bangkit. Saya harus coba lagi. Saya coba seringkali naik Vespa pagi-pagi jam 5 sama tetangga ke Monas. Dan saya suruh disetir, coba. Tetangga baik ngajarin saya. Tapi gagal. Tapi sementara saya coba jalan terus dengan tidak patah semangat, ini motor sudah ada dan saya harus bisa. Jadi berulang kali dulu sering kali ditabrak. Pernah Natalan setelah selesai juga di lapangan Banteng ditabrak mobil serempet sampai saya ada berkas di sini dan orang suka lihat, wah kamu jago karate tukang mukul ya, bukan, bekas jatuh kena aspal. Jadi kalau kita tetap punya semangat juang, semangat tetap bersemangat, semakin punya juga kegigihan untuk terus berjuang dan sampai akhirnya kita bisa. Nah, kemudian Amsal 24 ayat 16 juga berkata, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi orang benar, orang yang hidup dalam perkenanan Tuhan, dia akan tetap bersemangat, dan dengan semangat dia, kalaupun orang gagal, semua orang bisa gagal. Enggak semua orang pasti selalu berhasil. Orang bisa gagal. Siapapun dia bisa gagal. Dalam catatan ini, maka Elia gagal.
Dan Musa gagal masuk negeri perjanjian. Orang bisa gagal. Tetapi bukan kegagalan yang paling penting yang jadi masalah. Tapi bagaimana kita meresponi ketika kita gagal. Apakah kita tetap bangkit kembali setelah kita mengalami kegagalan? Atau kita makin terpuruk dan membiarkan kegagalan mengubur kehidupan kita selagi kita hidup. Nah, kalau kita tetap punya semangat, maka seperti yang tadi saya katakan, kita akan kembali mudah bangkit sekalipun kita pernah mengalami kegagalan. Kegagalan akan membuat menjadi pembelajaran buat kita ke depan. Oh iya, hati-hati. Saya pernah nyaris terguling di puncak ketika saya masih tahap-tahap belajar bawa mobil. Saya tikungan, saya ingat banget, saya nggak ngerem. Saya biarkan lajunya dalam keadaan turun. Dan itu agak sedikit naik, saya punya mobil. Wah, celaka ini. Dan sekarang saya belajar, kalau begitu setiap tikungan saya harus injak rem. Dulu dekat mau Angke, jembatan yang dari kota mau ke arah mana itu namanya ya? Ya Angke lah ya. Begitu di lampu merah. Perosotan kayak gitu untuk menghemat bensin, saya losin. Saya matiin mobilnya. Saya pikir turunan, perosotan enak begitu kan. Saya injak rem gak bisa, injak rem mati loh. Saya segera langsung nyalakan mesin. Karena rem akan tidak berfungsi ketika mobil mati. Saya belajar dan tidak melakukannya. Jadi setiap kita bisa gagal. Tapi mari kita belajar untuk bangkit. Dari kegagalan itu untuk terus memperbaiki yang lebih baik. Tapi untuk itu penting untuk tetap bersemangat. Yang kelima, maka kita lihat di sini bahwa pentingnya kita bersemangat di 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini yang kadang-kadang sulit. Bagaimana kita bisa mempertahankan diri tetap bersemangat agar mampu mengakhiri pertandingan di dunia ini tetap dalam situasi berkemenangan. Agar kita bisa mencapai garis akhirnya. Dan agar kita tetap bisa memelihara iman kita tetap kuat. Tidak goyah. Ya, tidak goyah. Jadi berhasil finishing well. Ada banyak orang gagal. Dia hebat di tengah perjalanan, apalagi di awal-awal. Tetapi gagal di akhirnya. Dan orang yang gagal di akhirnya tidak akan selamat. Nah, setelah kita tahu pentingnya itu untuk bersemangat, masih ingat, boleh coba ya kita, orang yang bersemangat yang pertama bisa bertahan hidup. Yang kedua apa tadi? Masih ingat nggak? Orang yang bersemangat itu karena semangat itu menentukan pencapaian ya. Jadi kalau mau kita capai sesuatu, kita kerjakan untuk satu tujuan tertentu, buatlah tujuanmu tercapai. Sampai tercapai, jangan berhenti di tengah jalan. Iblis nggak takut ketika memulai. Iblis di akhir-akhir akan terus berjuang saat ketika kita mendekati finish. Ketika kita mendekati garis akhir, iblis akan lebih berjuang untuk menggagalkan kita tidak sampai. Jadi kalau iblis aja semakin hari semakin berjuang keras untuk menggagalkan kita. Semakin kita berjuang semakin besar iblis. Dan kita tahu iblis memang hebat, lebih hebat daripada manusia. Tetapi karena faktor Tuhan ada pada kita, maka kita diberikan kekuatan dan kemenangan. Karena itu tidak ada orang di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa kata Tuhan. Betapa kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Betapa kita harus tetap berpaut kepadanya. Karena disitulah sumber kekuatan kita. Jadi menentukan pencapaian. Yang ketiga masih ingat apa? Ya, makin gigih ya. Ya, makin gigih berjuang. Kita gak akan jadi orang yang mudah menyerah. Kemudian yang keempat, yang penting ya. Bangkit kembali. Bedanya Petrus dengan bedanya Yudas. Setelah gagal, dia mengakhiri hidupnya. Enggak bangkit kembali.
Tapi Petrus sekalipun gagal, dia bangkit kembali. Bahkan dipakai Tuhan lebih lagi. Yang kelima terakhir apa? Bahwa bisa ya, bisa finishing well. Ini penting buat kita sekalian. Ya, penting sekali. Memang usia naturnya akan lebih duluan untuk mencapai garis akhir hidup kita. Tetapi bahwa kodrat dan kuasa Tuhan yang lebih menentukan daripada kodrat secara alamiah. Ada banyak orang muda yang duluan mati. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, apakah akhir hidup kita akan dikenal sebagai orang yang seperti perempuan yang mengurapi Yesus, sehingga di mana saja Injil diberitakan, dia akan diingat juga atas apa yang dia lakukan. Karena apa yang dia lakukan bukan yang biasa-biasa. Apa yang dia lakukan bukan kebanyakan orang. Apa yang dia lakukan tidak pernah perhitungan. Minyak narwastu yang mahal seharga senilai dalam pengertian 1 tahun upah bekerja. Tetapi itu dia berani lakukan demi Yesus. Maka membuat kesan yang luar biasa, sehingga dengan kesan itu Allah menghargainya. Apa yang akan dia lakukan, apa yang diberitakan oleh Injil, namanya akan diingat juga. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, waspadalah. Ada juga faktor-faktor yang dapat membuat kita menjadi lemah. Coba perhatikan. Hal yang dapat membuat kita lemah yang pertama adalah Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan senang. Kalau orang yang sudah mulai luka hati, sedih bukan main. Kesedihan kita yang berlarut-larut akan semakin membuat kita jadi lemah. Bahkan ketika kita mengizinkan keadaan kepedihan hati itu terus menerus, dia akan merambat menjadi akar yang terbentuk. Tapi akar-akar itu bukan akar yang sehat. Akar itu adalah kepahitan. Dan ketika kepahitan terjadi, timbullah mulai kebencian, dendam, amarah, dan sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, hal itu merusak diri kita sendiri. Merugikan diri sendiri. Jangan pikir kemudian, biarin loh, gue gak ini lagi. Biar lu gini. Rugi sendiri. Rugi sendiri. Menyimpan sampah itu rugi sendiri. Karena sampah itu akan membusukkan. Semua yang bisa melemahkan, singkirkan. Pilah-pilah. Itu sebabnya Alkitab sudah menyediakan firman yang cukup buat kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Penting tetap jaga hati. Jaga hati supaya kita punya hati tetap tulus. Enggak jadi bulus. Enggak tercampur dengan kepedihan, sakit hati, dan lain-lain. Sehingga mulai kotor. Tidak lagi murni. Tidak lagi ikhlas mengerjakan segala sesuatu. Padahal yang kita lakukan, kita kerjakan semua untuk Tuhan. Elia merasa apa yang sudah dia lakukan, aku sudah berjuang keras. Ngapain ini udah? Semuanya udah saya lakukan. Wah, luar biasa, banyak sekali. Tapi rasanya percuma. Sakit hati melihat responnya. Malah aku mau dibunuh juga. Aku berjuang untuk kebaikan, menegakkan kebenaran, buat orang menyembah, selamat kepada Allah yang benar. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang terhadap aku? Mereka bahkan ingin membunuh aku juga. Sakit. Orang yang sakit hati, kepedihan hati, akan patah semangat. Itu sebabnya juga ditulis oleh Alkitab Ibrani, penting buat kita untuk taat kepada pemimpin. Karena ketika pemimpin menjadi lemah, itu tidak baik buat kita sekalian. Ibrani 13 ayat 17. Boleh bacakan? Tidak ada konteks ini.
Ibrani 13 ayat 17. Kalau nggak salah ya, betul nggak ya? Betul, oke ya. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ya, kalau seorang pemimpin patah semangat, patah arang, tidak akan bawa keuntungan buat yang dipimpinnya. Sebabnya penting. Ketika Musa memimpin peperangan melawan bangsa Amalek dan Yosua ada di medan peperangan, namanya Musa pun bisa lelah. Dia tahu ketika saya mengangkat tangan kepada Allah, maka kemenangan atas Israel terjadi. Bukan gagahnya si Yosua di medan peperangan, tapi faktor Tuhan menentukan. Dan ada Harun dan Hur yang melihat bahwa kunci keberhasilan ternyata ini loh. Tapi dia manusia yang bisa lelah. Dia manusia yang bisa menjadi capek. Maka ditopangnya lah dia, kiri dan kanan, sampai akhir perjuangan Israel mengalahkan bangsa Amalek. Kembali kepada kita punya teks kembali. Itu yang kita lihat ya. Kemudian faktor yang kedua adalah merasa Elia itu berjuang sendiri. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 10 sampai 14, dia merasa saya berjuang sendiri. Tinggal aku sendiri yang hidup. Dan aku sendiri yang hidup pun masih mau dibunuh lagi. Bukan ditolong. Dan ketika setiap kita mungkin juga ada pernah mengalami situasi-situasi seperti itu. Di keluarga, di pekerjaan, dimanapun kita ada. Bahkan di gereja. Nah itu sebabnya penting firman Allah menasihatkan agar kita, Ibrani 10 ayat 24 kalau tidak salah, supaya kita itu saling menasehati, saling membangun menjelang kedatangan Tuhan yang sudah mendekat. Dan ayat 25 barulah dikatakan supaya setiap kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Komunitas yang baik, komunitas yang membangun, itu perlu kita bangun dan ciptakan agar setiap kita yang ada dalam komunitas yang membangun, bukan yang melemahkan, itu akan membuat semua berdampak baik dan positif. Kadang kita merasa ego, kita memikirkan cuma diri sendiri, sementara kita hidup dalam komunitas. Kita nggak pernah bisa lepas dari yang lain. Kita akan berhubungan dengan yang lain. Ketika yang lain lemah dalam situasi yang buruk, dalam situasi yang sakit, itu akan berdampak buruk buat kita juga. Ketika kita berada dalam sebuah akuarium, akuariumnya kolamnya keruh, maka ikan-ikan yang dicemplungkan di sana pasti akan mati lambat laun. Nah, Bapak Ibu, yuk bangun komunitas yang membangun supaya semua terbangun yang ada di dalamnya. Elia berjuang sendiri rasanya. Elia bisa merasa kelelahan. Dia merasa kesepian. Dia merasa semua dia lakukan sendiri. Dan itu tentunya akan menjadi faktor yang bisa melemahkan semangat. Yang ketiga adalah merasa tidak dihargai. Elia kok rasanya aku nggak dihargai. Aku sudah lakukan ini, aku bekerja segiat-giatnya kata Elia. Ketika Tuhan bertanya, Elia, ngapain kau di sini? Apa kerjamu di sini? Kau bersembunyi, dulu tampil di depan, sekarang ngumpet di gua. Bersembunyi, males-malesan, tidur-tiduran, pengen mati, gak mau makan, gak nafsu makan. Karena merasa apa yang saya lakukan gak dihargai. Kalau di rumah kita tidak dihargai, kalau di pekerjaan kita tidak dihargai,
Kalau di tempat-tempat komunitas kita berada kita tidak dihargai, pasti akan sangat berpengaruh untuk jiwa kita. Mampu bertahan, tetap semangat atau tidak. Tetapi penting, sekali lagi sudah saya sampaikan di depan, betapa pentingnya kita bersemangat. Dan karena itu kita harus berjuang agar tetap mampu, tetap bersemangat dalam situasi apapun yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Karena itu harus ekstra sabar. Kuatkan hati. Orang lain gak kuatkan kita, kuatkan diri sendiri aja. Dan percayalah bahwa Tuhan menghargai kita. Percayalah firman Tuhan ya dan amin. Bahwa firman Tuhan yang berkata, jeripayamu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Apa yang kita kerjakan kalau orang lain pun tidak menghargai. Tapi Tuhan mau katakan, kan ada aku yang menghargai. Hari ini kita tidak melihat hasil. Tapi kalau kita tetap bersemangat berjuang sampai mendapatkan hasilnya, mahkota kemuliaan akan dianugerahkan Tuhan buat kita sekalian. Hal yang keempat adalah bahwa merasa gagal. Elia bisa merasa gagal. Tidak lebih baik. Ayat yang keempat ya. Aku gak lebih baik. Rasanya kok buruk sekali semuanya. Ternyata sekalipun dia pernah berhasil luar biasa, belum lama bahkan, tapi bisa punya perasaan, kayaknya aku gagal. Respon orang kayak gini, ternyata yang terjadi kayak gini, dan seterusnya dan seterusnya. Di situasi itu Tuhan menegur 2 kali. Hei Elia, apa kerjamu? Kan harapan Tuhan bukan kayak gitu Elia. Bukan kayak gitu. Harus tetap fokus kerjakan bagian kita yang terbaik. Soal respon orang lain, soal hasil, ada Tuhan yang menentukan. Bukan kita. Jadi yuk terus semangat. Iblis selalu ingin mematahkan kita. Iblis selalu ingin mencari teman sebanyak mungkin untuk mendampingi dia nanti dalam penghukuman kekekalan. Disinilah penting buat kita menyadarinya. Kita kalaupun tadi pernah merasa gagal, tapi harus bangkit. Penting buat kita. Yang kelima, yang terakhir adalah Elia pun merasa kelelahan. Kelelahan jasmani mempengaruhi menjadi kelelahan rohani. Lelah rasanya. Aku sudah segiat-giatnya. Luar biasa yang dilakukan oleh Elia. Malam jadi siang. Terus bekerja untuk Tuhan. Tapi satu ketika setiap manusia bisa mengalami titik ini. Yaitu kelelahan rohani. Hati-hati bahaya. Ketika yang kita kerjakan buat Tuhan, atau ketika yang kita kerjakan apapun juga, terasa sepertinya belum menuai hasil yang kita harapkan. Kita bisa kelelahan di tengah perjalanan. Itu sebabnya perlu selalu dicas kembali. Perlu luangkan waktu. Perlu luangkan waktu. Supaya rohani kita kembali diisi. Kita bekerja. Dan kita lupa waktu. Bahwa kita butuh tetap terhubung dengan Tuhan. Satu ketika HP, sekalipun ada kemampuan HP canggih, dia cuma bisa ada durasi waktu terbatas. Yang pada waktunya akan membuat HP mati. Itu sebabnya penting buat HP dicas kembali. Hidup kita, saya dan saudara, sehebat dan sekuat apapun kita rasa hari ini, tetap kita butuh untuk dicas oleh Tuhan. Datang pada Allah, dalam persekutuan, pribadi maupun berjemaat, supaya kita terus diperbaharui. Tapi waktu kita berkumpul, waktu kita dicas, jangan jadi cas yang rusak. Jangan jadi cas yang rusak. Tapi ada cas yang speednya cepat, dalam waktu singkat dia cepat. Ada cas yang lama butuh waktu sekian lama.
Tapi tetap berapapun lamanya, kalau dicas dia akan pulih kembali. Ada banyak orang waktu dicas responnya buruk. Responnya lama. Wah, ibadahnya nggak ngikutin, nggak dapat apa-apa. Tetap terus harus dicas. Terus. Sampai satu ketika tetap ada aliran yang mengalir. Slide terakhir saya, jaga api kita tetap menyala-nyala. Ingat, Tuhanlah paling mengerti dan peduli terhadap pergumulan hidup kita. Dia baik, dia datang sama Elia. Dia jenguk, dia kunjungin Elia. Dia biarkanlah waktu Elia untuk istirahat, tidur dibiarkan. Tetapi kalau terus malas-malasan akhirnya jadinya begitu, maka Tuhan datang menegurnya. Apa kerjamu di sini? Boleh kau lelah, boleh kau kemudian istirahat. Bahkan dalam hal yang seperti itu Allah tetap baik, penuh kasih sayang. Dia ngerti Elia lagi ngambek kayak begini. Dia datang menyediakan makanan buat Elia. Dia suruh malaikat melayani dengan penuh kasih. Bahkan Allah hadir dengan angin yang begitu besar. Allah datang dengan kebesaran kuasa gempa bumi. Allah datang dengan kebesaran api yang menyala-nyala. Tapi itu pembukaan mendahului. Karena Allah tidak ada di situ. Allah ingin menunjukkan dan menghibur. Dan ketika Allah datang terakhir dengan angin sepoi-sepoi basah yang menyejukkan, Allah berfirman. Ibaratnya kadang kita menghadapi situasi, kayaknya Allah kok cuma jadi kayak angin yang kosong, gak ada apa-apanya. Kok Allah itu kayak bikin menakutkan, gempa bumi. Allah itu kok seperti apa? Api yang bisa menghanguskan. Tapi pada akhirnya Allah tampil dengan sesuatu yang bisa menyejukkan kita. Tuhan adalah penolong yang setia dan sumber kekuatan kita. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ketika kita dalam situasi terpuruk kerohaniannya, jangan cukup datang salah dengan komunitas yang makin melemahkan. Datang pada Tuhan, datang pada orang-orang yang rohaninya sedang tinggi. Datang orang-orang yang sedang bernyala-nyala. Ketika Natal kita candlelight, lilinnya mati. Ada satu lilin yang dinyalakan. Maka api yang ada dibagikan ke yang lain. Supaya nyala. Makin besar dan menerangi. Dan yang terakhir, ingatlah juga Tuhan selalu menyertai. Dia selalu menopang orang yang berkenan kepadanya. Jika kita tetap hidup dan meresponi hidup ini seperti yang Tuhan kehendaki, maka ada Tuhan tetap bersama dengan kita. Ada Tuhan yang tetap menopang kita. Sehingga orang benar tidak akan terjatuh, tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang kuat akan menopangnya. Amin. Tuhan berkati. Tetap semangat. Yuk kita bangkit diri. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.